Ini hadis yang nomor 130 adalah hadis yang menganjurkan kita untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengandalkan kepada kemampuan yang padahal kemampuan itu pun sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Abuya Sayyid Muhammad, beliau pernah mengatakan, ana wali, ketika ucapan beliau sebut, aku dan punyaku atau karenaku, itu adalah ucapan-ucapan yang bisa menghancurkan keimanan seseorang. Karena dalam ucapan itu tidak ada bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang kita juga tidak sadar kalau kita berhasil, awak dewi kan ada ujungnya. Kayak kita punya peran, kita punya andil di situ. Padahal sama sekali kita nggak mampu kecuali Allah yang memampukan kita. Dan mungkin kalau untuk kita nggak berhasil atau kita berhasil, mungkin ujungnya sedikit lah. Yang sering terjadi itu kalau sama anak. Anak pintar, bangga, itu anakku itu. Itu sendiri aku itu. Kan kadang kita gitu. Jadi ketika anak kita tampil dengan prestasi yang membanggakan, kita membanggakan diri kita. Padahal saat ini, kalau Allah berkehendak menggagalkan, tapi Gusti Allah gampang aja. Sistem-sistem yang kita terapkan, pendidikan, pola pendidikan yang kita terapkan, ketika kemarin hafla TPQ kemarin, hari Ahad kemarin, salah satu yang pulau bilang ke wali santri, pesannya adalah metode kecerdasan anak, metode yang diterapkan, baik kiroati, yang doa, tilawati, tartila. Itu semuanya hanya sarana, wasilah. Arek iki cek iso ngaji, arek iki cek ngerti Quran, arek iki cek itu aja sudah. Tapi kalau ditanya, apakah sarana tadi itu adalah sesuatu yang menjamin kesolehan anak? Jawabannya enggak. Apakah dengan model kecerdasan, dengan metode yang mumpuni, marikono yang keluar dari situ dipastikan orang-orang yang solid? Enggak. Makanya Quran itu, Quran, ilmu agama, itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa jadi baik kalau kita amalkan. Tapi kalau nggak kita amalkan, ya buat apa? Habib Taufik itu menggambarkan kayak obat. Orang punya ilmu, orang hafal Quran, itu kayak obat. Kalau dirinya sakit, obatnya nggak diminum. Buat apa obatnya? Ente duwe obat, ente duwe sesuatu, tapi kenapa nggak Anda konsumsi? Percuma. Tapi ketika kita punya obat, kita punya sesuatu yang bermanfaat, kita manfaatkan, maka manfaatnya kembali kepada kita dan bisa manfaat kepada orang lain. Makanya, bagi kula jenengan, betul-betul untuk urusan anak itu sangat perlu untuk difatihai. Untuk difatihai. Ngaji apa kemarin? Ngaji Selasa kemarin. Terus Jumat, sekarang hari Rabu, hari Jumat kemarin waktu kula ngaji sama ibu-ibu. Itu ibu-ibu tanya, Ustaz, Sya'ban itu kata jenengan puasa Sya'ban itu haram. Puasa Sya'ban separuh kedua tanggal 16 sampai akhir Sya'ban itu haram puasa sunnah haram. Kecuali orang yang sudah punya kebiasaan. Nah, ibu tanya, kalau mboten nggak ada kebiasaan Senin Kamis, Ustaz. Loh, kebiasaannya apa? Saya punya kebiasaan puasa hari Ahad, tak sambung hari Senin. Kenapa saya hari Ahad puasa? Karena anak saya lahir dino Ahad. Jadi niat mosoi anak itu dino Ahad. Di hatiku keren. Tapi aku yo sehingga rasanya mau gak tahu mosoi anak masalahnya aku ini. Akhirnya yang saya untuk diri saya sendiri, yang saya lakukan untuk anak-anak, cara poso diet aku langsung perang dino aku masalah lagi. Anak limo ini masalahnya.
Anak limo untungnya lahirnya ono sing podo dino Senin naik lu. Nah, petang dino poso lah dia gak kuat. Ya kan otomatis itu. Dia nirakati ya dia pisan itu kan. Ya pada dasarnya ya puasa itu memang gak gampang buat saya itu. Ketika saya nggak mampu puasa, pulau iling Habib Quraisy Baharun. Ketika Habib Quraisy itu dalam satu wawancara podcast, entah podcast atau siapa, Pulau Subin. Itu pembawa acaranya bilang tanya, Habib, apa rahasia Habib Quraisy dan keluarga? Habib Quraisy punya kakak namanya Habib Mikdad, tapi lebih populer Habib Quraisy. Punya adik namanya Habib Abdillah kalau tidak salah, itu sudah meninggal dunia. Habib, apa rahasianya kok jenengan satu keluarga ini jadi orang hebat semuanya? Kan biasanya punya anak 5, sing dadi siji loro telu kan ngono. Duwe anak telu sing dadi siji, duwe anak loro sing dadi siji. Lek sing bahaya duwe anak siji. Nek gak dadi terus pilihannya nang sapa ini? Kan gitu. Jadi mau nggak mau ya kudu dadi gampangane. Meskipun dipaksa harus jadi. Tapi lek duwe anak telu, gampangane yang 2 jadi, yang situ gak dadi ku ketutupan lah sih. Karena sudah ada yang jadi orang baik. Yang ditanya, kok bisa antum sekeluarga ini jadi orang hebat? Jawabannya di Quraisy, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, saya punya orang tua, punya ayah Habib Qasim, adiknya Abuya Hasan Baharun, kuburannya di Dalwang. Itu Habib Qasim, ayah saya, setiap kali melihat anaknya, delok anaknya, baik anak itu main, anak itu ngaji, anak itu tidur, itu langsung terucap dari lisan atau dari hatinya, cuma anaknya. Jadi delok itu bukan hanya delok awak dewi delok anak kurek dan seumpamane pas mulai ngaji, butuh itu budal ngaji senang, bukan hanya pandangan senang, tapi di situ ada doa, ya Allah, muka-muka dadi arek api, muka-muka dadi arek soli. Ada doa yang terucap di situ. Apalagi orang jaminan, cumone wong tua gawe anak, itu kayak cumone Nabi gawe umat. Itu jaminan keren banget itu. Wala yustarot solahul ab. Sampai dikatakan sama ulama, gak ada syarat orang tua itu doanya dikabulkan harus orang soli, gak ada. Wong tua gak tahu sholat, wong tua bahasa kasari bejat, kan. Tapi kalau doanya dia untuk anak mustajab, yang khusus itu untuk anak. Tapi kalau kita sebagai anak, kita doakan orang tua, syarat itu. Kapan? Di hadis itu ada waladun soleh ya doulah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi awak dewi kudu dadi solih, baru kemudian doa kita bisa menjadi dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lek anak iki mangga pati solih di pada wong tuane untuk dikabulkan baik repot ketokan. Nah, tapi kembali ke tadi. Jadi pada intinya, kalau pas dengar nirakati anak langsung ya Allah betulan ini kita harus nirakati. Gak mampu poso, jadi kan kalau yakin model-model kaji ma'ruf iki wis keringan, kati kokon poso tambah keringan itu akhirnya kan. Lalu terus ya apa? Ya tirakatnya macam-macam sudah, termasuk tirakat termasuk tirakat yang bukan ibadah murni ya, sholat, poso, ndak. Apa termasuk tirakat? Ngempet lisan kita, gak mencacat, gak ngilono orang lain itu tirakat itu. Kalau ini senang-senang maju di dawak no. Itu tirakati anak. Termasuk juga awak dewi misal didolimi orang, difitnah orang, dirasani orang, dan sampai kepada telinga kita, tapi kita nggak balas. Itu tirakat juga untuk anak kita. Jadi ketika kita ada hal-hal yang semacam itu, awak dewi sadari Allah. Oposisi yang digoleki di dunia itu. Lek sing koyo Hafiz sing nom-nom burung rabi. Pikirannya kan sih macam-macam sih. Rabi, duwe omah dhewe, anak, mobil, tanah, sawah, pikiran sih dawa. Tapi coba tak kalau nang ukulane kok Haji Ma'ruf, Pak Bambang. Ya pastilah ada keinginan untuk sogi ku ono. Cuma nggak dipikir mana, dipikir gawe pemikiran yang waras yo. Lek usia seket suwida bikin Alphard. Pertanyaannya kate gawe kapan sih? Kayak antar jemput rumah sakit.
Kan gitu. Jadi apa sih diuber dalam hidup ini kalau bukan mempersiapkan keturunan ini dari keturunan sing apik ya itu lagi sudah. Menarik ngaji, anak-anak ngaji ngajikan. Simply adna daraja derajat sing paling ringan gawe anak-anak tujuannya ngaji. Ini versi kula. Delok ngaji tujuannya mung siji sudah. Ini yang paling ringan. Apa? Iso ndongakno wong tuane ku aja. Itu paling enak sudah. Ya apa caranya aku iki ngajekno nek wong tuaku sehingga aku bisa maca Yasin, aku iso khatam Quran, aku iso menghadiahkan Fatihah ke wong. Wah, enak. Saiki ngaji nggak iso, ngono gak iso. Margono tahlilan, lungguh di pojok, nyetel, metingkran, rokokan, gak ngadep jamaah tahlil. Terus kamu ini lah, kapan tuh ngomong tua model itu? Semua ada waktunya. Ada kalanya kita kumpulan konco, ada kalanya masuk kaki kedua wong tua gak iso deh. Kan rugi kita seperti itu. Bib, yang rapi bib, cenduan bib. Oh ya, Mas Angga juga ini. Mas Angga dan Habib itu. Nah, jadi ini istikharah ya. Iki istikharah. Nanti istikharah, Ci. Cara. Lek kepepet. Istikharah itu apakah harus perkara yang baik sama baik atau gimana? Kalau sing sederhana, istikharah itu kan kita bingung mau melakukan atau tidak melakukan gitu aja. Sal Kiki, aku ya mau daftar jadi kepala desa apa enggak itu? Nah, maju mundur ini, iya kan? Lah terus iki apa? Istikharah sing apik. Tapi lek misal pilihane Habib kate rabi, ono dua perempuan. Situ ayu, tapi gak nutup aurat. Situ ini kurang api lah lagi. Pakaiannya kurang sopan. Situ gak pati ayu. Oh, Masya Allah tapi nang wong tuane ganti. Lek ditakokno ambek arek ngaji jawabane mesti sing gak ayu. Iku ngaji sing temenan. Tapi lek ditakokno arek sing ngajine pokok ayu dhisik bisa. Jawabane ayu dhisik mesti. Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, itu ditawarkan dua saudari. Milih. Imam, jenengan ada dua saudari, rabian salah satu nih. Ini bukan cantik ya. Bahasa kita cacat ya. Tapi ya kita bukan berarti mencacat orang. Artinya ada kurang dalam fisik. Imam Ahmad tanya, endi sing solihah? Sing luwih solihah sing ndi? Sing luwih solihah sing iki. Tapi ngapunten Imam, lek mbak iku, mbak biasanya lek wong ditawarin mbak adik, kebanyakan itu kan milih sing adik karena lebih muda. Salah satu kan itu. Tapi mbak iki dengan pilih mbak Israel lebih tua, dia lebih solihah, cuma punya kekurangan fisik. Apa? Akwar, meripati situ buta. Jadi matanya itu cuma satu, yang satu nggak berfungsi. Ya entah katarak kalau sekarang atau apa. Coba Habib ditawari. Loro. Sing situ ayu, tapi solihai standar biasa. Ya gak usah mikir lah, mana nom kan? Ya mikir sing ayu tadi itu. Nah, ada istikharah. Istikharah itu ketika kita bingung dihadapkan sesuatu sing api, ambil sing api. Itu loh. Api ambil api, ini sing dilakoni lah. Pilih salah satunya dengan cara istikharah. Tapi lek api ambil elek, ya kudu istikharah ku jenenge. Terang ya, iya. Ya apa meneh? Melok ngaji gak kon? Jadi koncone, ayo malam siji boleh naik sih. Aku tak istikharah dhisik wis. Istikharah apa? Ya apian ngaji apa apian dolen? Ya iki istikharah sing salah iki jeneng. Kenapa? Kok iso ngaji ngalahno? Ya ngaji ngalahno dolen ya. Kok bisa dolen ngalahno? Ngaji ndak ono kayak nyambung, ndak bisa. Jadi kalau istikharah itu untuk sesuatu yang kita bingung antara dua yang bagus, atau kita bingung mau melanjutkan atau tidak melanjutkan.
Kuliah apa ndak ya? Salah. Istikharah nggak jadi masalah. Mondok apa ndak ya? Ya boleh mondok apa ndak ya? Soalnya mondok ini gak gampang lu ya. Mondok zaman dulu dengan mondok zaman sekarang itu beda. Kan orang arek lulus SMA mondok, aku gak langsung mondok oh berangkat wis. Mumpung ono kesempatan. Lek gak kuat niate, brodol tengah jalan. Kenapa? Karena dia mondok di usia sudah lulus SMA. SMA aku lulus kelas umur berapa? 18, 19, 18, 12, umur 12. Dia mondok dan masih nol podol pengetahuannya biasanya karena SMA. Dia mondok umur oleh petang tahun, koncone umur piro? 22 tahun. Koncone sarjana ding. Sibuk boleh kerja, iki sih nahwi ku apa, mubtada, rafa'anu. Mulai perayaan ketok koncone guys sepeda motor tuku dhewe masih nyicil. Dek aduh mondok gara-gara mondok aku mah. Tadi. Jadi nggak langsung tak bilang mendingan mondok. Bukan berarti mondok itu tidak api. Karena saya takut orang berpikirnya ke situ nanti. Mani mendingan takon nang wong tuane, lek wong tuane dukung 100% berangkat bismillah. Tapi kalau enggak jangan sudah. Daripada nanti mondok separuh-separuh akhirnya kurang jadi jenengan mangan sego kurang mateng juga bakal Nah, bahayanya orang yang separuh-separuh itu kalau dikasih panggung kesempatan untuk berdakwah, khawatir kesalahannya jauh lebih fatal, lebih banyak daripada bibit situ anda kaji maruf itu sekian begitu. Gitu. Idham ahadukum bil amri. Lek jenengan ingin ngelakoni satu perkara, faliar rokaatain. Jenengan sholat 2 rakaat. Min ghairil fardhu bukan wajib ya, sholat sunnah. Sumal yakul mari kono ndonga jenengan. Ya Allah, kula niki njaluk pilihan sing terbaik melalui pengetahuan jenengan. Karena jenengan lebih tahu. Wa astaqdiruka dan aku minta takdir ketentuan dari mubi kudrotik dengan kemampuanmu ya Allah. Wa as'aluka dan aku minta kepadamu ya Allah min fadlikal azim fa innaka takdir wala aqdir. Iki doa pengakuan. Ya Allah jenengan mampu aku gak mampu. Jenengan semerap kulo ndak semerap. Dan jenengan betul-betul mengetahui hal yang tidak kasat mata atau belum terjadi. Ya Allah, jika jenengan tahu bahwasanya perkara ini baik untukku di agamaku, untuk kehidupanku, untuk setelah perkara ini selesai, maka takdirkan itu untukku dan mudahkan itu untukku dan berkahi aku. Tapi jika jenengan tahu ya Allah bahwasanya urusan ini, perkara ini jelek ya Allah, jelek untuk agamaku, jelek untuk kehidupanku, jelek untuk urusanku, maka jauhkan dariku dan jauhkan aku darinya dan takdirkan aku untuk sesuatu yang baik dimanapun. Kemudian kasih hatiku ridho ya Allah. Ini poinnya di sini. Minta ketika istikharah supaya dikasih ridho. Kenapa? Karena bisa jadi istikharahnya tidak sesuai dengan keinginan. Rabi wis ngenteni suwe oleh calon sing ayu, oleh calon sing apik, mari ngono istikharah. Dilala istikharah hasilnya kurang baik. Ya apa iki? Jenengan nek gak rido iki mesti nyesel jenengan. Lapo istikharah. Mati ngono kan gak istikharah, aku langsung ora biaya. Kan gitu. Tapi ya kembali ke tadi, tujuan istikharah itu kita diselamatkan daripada akhir dari pilihan kita supaya kita nggak salah pilih. Tapi ya subhanallah ya. Jodoh itu alias ya pernikahan itu termasuk kan rahasia Gusti Allah. Kalau nggak ada ipar, adik istri kulo yang ketiga itu kan dapat anaknya kiai di mana di Surabaya di Sememi ya keluar tol kalau dari sini tol mana Romo Kalisari keluar tol Romo Kalisari cuman daerahnya masih Surabaya itu ketika nikah istri cerita Mas apa adik ini kebetulan tugas dari pondok nang pondok sing pondok iku mang ningnya tempat tugas iku mang koncone. Paham ya? Jadi
adiknya istri ini bertugas di tempat temannya yang punya pondok. Jadi ningi pondok tugas itu mang. Tapi kebetulan konco di pondok. Nah, ketika tugas itu mang, ipar saya yang sekarang ini itu katera setengah tahun atau mungkin lebih setahun lah. Kebetulan karena ayahnya sudah meninggal dunia, ayahnya ayahnya apa namanya, ipar kula meninggal dunia, akhirnya golek golek gawe ramalan, ngajak ipar kula sing istri, neng, neng kamu sing anggap nyeluk 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 koncone. Aku kancan ono golek lamaran gawe masku. Aku ini kan gampangan nih, aku ini gak ngerti apa-apa, mungkin awakmu lebih ngerti. Akhirnya dua perempuan ini nyari lamaran, sing milih no ipar kula, sing milih no ipar kula. Gawe apa? Gawe masih koncone sing kate rapi. Nang Surabaya, gue lamaran tuku iki, tuku sembarang kali. Sampai mari kabeder, dapat sebulan dari beli lamaran, ternyata pihak perempuan membatalkan nikah. Terus kadang tuku lamaran ini. Ujung-ujungnya bingung-bingung sopo, sing dipilih malah sing milih lamaran itu bang, koncone dewi, koncone adik. Ya apa aku nikah ambil adik? Apa jenengmu? Aku mikirnya Allah, berarti ternyata selama iki iparku iki tuku lamaran yo gawe awake dhewe. Gawe awake dhewe kudu gawe calon gusi sing tempat tugas iku mang. Cuman Gusti Allah notanya kayak ngono kan sedikit gak masuk di akal gampangannya ya kan. Insya Allah ada faktur huli. Tepen awak dhewe kudu istikharah ndak bisa. Mentang-mentang oh anak kiai, oh anak ustadz, anak gak usah mikir ndak istikharah. Istikharah itu kita nggak tawak, nggak mengandalkan pola pikir kita. Menurutku apa? Nggak ada menurutku. Istighfar itu menurutnya Gusti Allah. Ada pertanyaan? Terawihnya untuk akhir ya. Setengah 9 kurang 10 baru. Tapi kayak tadi, insya Allah setiap ngaji tak mulai dengan baca Yasin dulu. Eman, mereka mau Yasin, emang tak pikir nggak harus baca Yasin saya masih dulu. Hasil emang kata tambahan, oh, wah, Al-Muluk, Yasin Al-Muluk enak itu, apa mana malam pertama ini, malam mustajab ini. Al-Quran zaman sahabat dengan Al-Quran sekarang kan sama. 30 juz ya sama. 114 surat ya sama. Cuman karena yang baca itu beda, maka dampaknya pun juga berbeda. Artinya apa? Kulo jenengan Ramadan 10 tahun lalu dengan Ramadan sekarang itu saat tahun ini bodoh. Tapi suasananya kok beda Ustaz? Karena orang-orang yang hidup zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Beda. Cukup bagi kita satu hal yang menggambarkan hal itu. Kata ulama, kenapa waktu pagi hari, subuh, apalagi tahajud, itu waktu yang sebenarnya betul-betul nikmat. Kalau jenengan ikut ngaji Selasa subuhnya Abi, itu kalau hawane itu seger gitu loh. Terlepas dari ngantuk ya pasti ngantuk subuh. Cuman hawane itu seger kayak ngaji enak, gawe ini enak, tandang gawe enak. Kenapa? Kata ulama, karena orang-orang munafik mereka nggak bangun. Orang munafik itu dua waktu nggak bangun. Satu sholat isya, bukan karena tidur, tapi karena lalai dengan maksiat. Dua subuh, nggak sholat, karena kenapa? Mereka tidur di waktu subuh, gak tangi. Makanya waktu subuh itu enak. Lah saya kalau jenengan lek gak nguripi Ramadan, maka nuansa Ramadan kita ya koyok bukan Ramadan. Makanya saya pikir, ya Allah, menghidupkan suasana itu penting di keluarga, di tempat ibadah, di masjid. Itu penting kak ono ceritanya. Wis, iku biyen terawih suwe. Saiki terawih ya kudu cepet. Gak bisa kok. Iki lek model koyo ngono, kita berarti ngikuti orang, bukan kita ngikuti agama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya Mas Adi. Masa gak kangen ambek biyen. Ono tulisan di media sosial. Apapun kamu hari ini yang kamu lakukan, yang pasti adalah dulu kamu ketika masih SD, kamu itu kalau sore main, maghrib sudah pulang dan sudah berangkat ke musola atau masjid, kemudian belajar ngaji. Artinya apa? Kon cilik biyen iku iso ngerti ambek Tuhanmu kok. Cedek ambek Tuhanmu kok. Saya kira di kedekatan itu nggak ada. Apa itu yang dikatakan kemajuan? Kan enggak, itu kemunduran, kemunduran iman itu. Jadi jangan katakan aku gak ngaji ki polahe ya wis sibuk, dimaklumi lah aku sibuk. Anu, ndak. Justru ada satu orang ibu-ibu ngaji, usahanya kayak lancar ibu si Allah. Mereka Umi pesan kepada ibu-ibu ngaji tadi di WA sama Umi. Dari Umi, wis yo dagangane, dodolane dikurangi. Dikurangi itu artinya ojo fokus dodolan. Jualan, cuman jangan seperti biasanya. Apa awakmu harus dikai 11 bulan dan Gusti Allah. Kamu sudah dikasih 11 bulan dan Gusti Allah. Masa sebulan sikat ini disia-siakan bisa. Tak pikir, ulis. Mereka dipaksa guys. Tapi sekarang omset lagi tinggi-tingginya, rame-ramenya. Tetap meskipun lagi tinggi-tingginya, jangan mengurangi jatah untuk ngaji, bahkan harus ditambah jatahnya. Kalau kita sadar manfaat atau sebuah kenikmatan dari Allah, dikatakan nikmat itu nikmat ketika nikmat itu mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau nikmat itu menjauhkan kita, itu bukan nikmat sebenarnya. Tapi itu nikmat, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita menganggapnya sebagai nikmat. Paham ya? Jadi ini mumpung awal Ramadan, malam ini diniati yang banyak. Yang besok pagi kalau kerjaan melekan nggak apa-apa. Sing ini suka kerjaan melekan aja nggak masalah. Lah apa Ustaz? Yo ngaji wiritan. Lek gak iso ngaji wiritan turu ae daripada nanti malam siang. Kalau ditarin, meskipun kalau mboten nanti tentarin dari teman-teman kulo, dari yang saya baca di kitab-kitab, mereka itu menjadikan malam sebagai siang, siang sebagai malam. Makanya sholat tarawih itu kayak di apa? Di shift. Baitul Falah tarawih ini jam 8. Al-Hikmah jam 10. Alo jam 12. Iki kenapa tujuannya? Mereka bisa muter-muter tarawih. Jadi di Baitul Falah jam 10 rame. Di Al-Hikmah gorong mulai di Al-Hikmah. Enggak jam 10 sih di Baitul Falah pindah nang Al-Hikmah. Enggak jam 12 sing di Al-Hikmah pindah nang halo, semangat itu ada. Sampai kapan? Sampai waktu sahur bayangin. Aku mikir, ya, kalau terawih diulang-ulangi boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu witir. Nah, witir itu tetap jatahnya 11 rakaat. 11 rakaat, nggak boleh ditambahin. Oh, menyesuaikan aja sudah. Tapi kan kadang kita bilangnya gini, kok iso yo kan gitu ya. Saat temennya pertanyaan kok iso itu karena kita memang nggak ada di sana. Jenengan melakukan kok ini orang puntir itu berapa gini? Eh? Rong kilo. Ono perlu jenengan pada servis HP lah. Tapi kan ketok ndelok jarak itu malah rodok mundur kan. Meneh jadi kan ngenteng sepeda anu ae apa kan gitu. Tapi jenengan sak itu berapa kilo itu? 450 sak itu. Dikalikan 7, anggap 500 lah kali 7. 3 kilo setengah sak tawafi. Kenapa? Ya kan terpaksa Ustaz. Dari sopo terpaksa. Dan mereka mari melakukan sak morado itu enak ae, sehat ae, kuat ae. Kenapa? Situasinya mendukung. Jadi jangan bayangkan ditarik ambil di kene iki mari ngono
Jenengan katin terapno model tarem dek ini, situasi ini gak mendukung masalahnya. Kita diterapkan, oh jangankan kita ngajak orang, awak dewi malah keteteran kita yang ngajak. Gak bisa ya, karena tadi masih belum bisa. Mungkin kalau di Indonesia, yang Pulau Semerap, di Temboro. Temboro itu semalam khotam 1 juz, kalau nggak salah nih, kalau nggak salah. Yang notra, semalam khotam 1 juz. Semalam khotam 30 juz, kalau nggak salah. Jadi mulai anu itu terawih sampai subuh. Sampai subuh, sampai sahur. Kok iso? Ya tadi kita bilang kok iso karena memang kita nggak ada di sana. Tapi kalau kita sudah di lingkungan model kayak gitu, jadi kan delok pemain di Portugal itu loh, nomor itu, kok iso ya kayak ngono ya, kok iso kayak ngono ya. Karena kita nggak punya pemikiran kayak dia. Tapi kalau dari awal komitmen kita, niat yang kita kuat, bisa kita kayak gitu. Jelas ya? Jadi kembali kepada pelajaran kita pada malam hari ini, sering-seringlah minta pertolongan kepada Allah dan jangan pernah mengandalkan kepada kemampuan sendiri. Kalimat aku, punyaku, karena aku itu adalah kalimat yang menghancurkan nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sing ake moco Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa sama Allahumma inna nas'aluka ridhoka